أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tahsin di rumah Allah di Masjid At-Taubah seperti biasa di malam Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang kita lakukan dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah ila akhiril hayah serta mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Tema kita pada malam hari ini, setelah menyelami beberapa materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang idgham mutaqaribain, mutajanisain, dan mutamathilain. Di malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang hamzah wasol dan hamzah qata'. Hamzah wasol dan hamzah qata'. Mungkin malam hari ini kita bahas dulu tentang hukum hamzah wasol. Apa itu hamzah wasol? Di materi menyebutkan bahwa dalam bahasa Arab ada sebuah kaidah yang menyatakan bahwa ucapan dalam bahasa Arab itu tidak dimulai dengan sukun dan tidak diakhiri dengan harokat. Apa maksudnya ini? Lafal apapun dalam bahasa Arab, jika atau enggak ada lafal satupun yang dimulai dari sukun, itu enggak ada. Contoh, alhamdu. Al ini hamzahnya adalah wasol, dan hamzah wasol untuk statusnya status awalnya nggak terbaca. Alhamdu, itu nggak ada, nggak sah. Nah, berdasarkan kaidah ini, maka ucapan atau kata dalam bahasa Arab selalu didahului dengan huruf yang berharokat, itu paten, dan diakhiri dengan huruf sukun karena rata-rata wakof. Seperti al-bab, babun dibaca bab, bab itu artinya pintu. Kemudian nafidah, asalnya nafidatun, diwakafkan menjadi nafidah, sukun. Oleh karena itu tidak mungkin ucapan dalam bahasa Arab didahului dengan sukun, karena tidak akan mungkin bisa diucapkan. Ibnun misalnya, hamzah sukun, ibnun nggak ada, nggak bisa kebaca. Maka apabila ada suatu kata didahului dengan sukun, akan diberi huruf tambahan, yaitu berupa hamzah. Kita praktekkan ke PowerPoint ya. Bukan PowerPoint, apa namanya? Payen. Oke. Contoh, ibnun. 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 Ini hamzahnya adalah hamzah wasol. Ya. Hamzah wasol. Hukum asal hamzah wasol sebelum dikasih pertolongan sukun.
nggak bisa kebaca. Maka kaidahnya mutlak, semua lafal dalam bahasa Arab ketika dimulai sukun nggak bisa kebaca, maka nggak ada, dan harus dimulai dari huruf yang berharokat kemudian diakhiri dengan sukun. Bab, ibn, ibnun disingkat, bukan disingkat, diwakafkan menjadi ibn. Kemudian babun, menjadi bab. Ada lagi misal fi'il itu kata kerja, ukhruj, misalnya ukhruj. Ini hamzah wasal. Hamzah wasal nggak kebaca, hukum asal. Dibaca apa? Susah. Ukhruj kan susah. Maka ada pertolongan. Nah, pertolongannya dengan apa? Dengan didahului hamzah. Dan ini hamzahnya adalah wasal. Ini hamzah. Kalau babun enggak ya, karena bukan didahului dengan hamzah. Ini misal ditambah hamzah atau hamzah wasal, ababun, berubah. Oke, kaidah berikutnya menyatakan apabila ada suatu kata yang didahului dengan sukun akan diberi tambahan, yaitu hamzah yang disebut dengan hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Hamzah itu artinya huruf hamzah, wasal artinya yang bersambung atau tembus. Wasal, wasil, lanjutkan, tembus, sambung. Secara definisi, hamzah yang tidak terbaca ketika berada di tengah-tengah kalimat, namun bisa dibaca jika berada di awal. Contoh, Al-Quran. Nah, sebagai pertolongan dikasih hamzah, ada harokat fathah. Ntar mengenai harokat fathah, kenapa kok dibaca fathah bukan kasroh atau domah? Ntar ada kaidah, tergantung huruf. Kalau di fi'il itu kata kerja, ain fi'il yang menyesuaikan. Hukum asal hamzah wasal itu dibaca kasroh, hukum asal. Kemudian ada pengecualian, khusus al yang dibaca fathah, dan khusus yang ain fi'il dibaca dhammah, maka hamzah wasalnya dibaca dhammah. Apa maksud ain fi'il? Saya bikin contoh. Ain fi'il yang dibaca dhammah di bahasa Arab ada istilah nasara. Nasara itu artinya menolong. Nasara. Fi'il mudhari'nya yansuru. Yansuru. Apa maksudnya ini? Nasara telah, udah lewat. Yansuru sekarang nih lagi menolong. Ini sudah menolong. Ini sekarang lagi menolong, belum lewat. Kalau ini udah lewat, menolongnya udah selesai. Ini masih proses. Kemudian fi'il amarnya atau kata perintahnya adalah ini dibaca dhammah. Nah, ini disebut dengan ain fi'il karena mengikuti wazan fa'ala. Bahasa Arab sedikit ya, fa'ala. Fi'il amarnya adalah uf'ul. Nah, ini hamzahnya adalah hamzah wasal. Hamzah sini hamzah wasal menyesuaikan dengan ain fi'il. Mana ain fi'ilnya? Di sini ain fi'il. Ini shad, ini adalah ain fi'il. Menyesuaikan wazan uf'ul, ini dibaca unsur. Ntar prakteknya ada di ayat. Nasara yansuru unsur, fa'ala yaf'ulu uf'ul. Nah, if'al uf'ul. Jadi hanya sedikit hamzah wasal yang dibaca dhammah atau fathah, rata-rata dibaca kasrah, rata-rata. Walaupun ada pengecualian.
Oke, kembali ke materi. Berarti apa sih definisi hamzah wasal? Dalam bahasa Arab, hamzatul wasli hiya, hamzah wasal adalah al-hamzah allati tadhhar fin nutqi. Hamzah yang kelihatan ketika diucapkan, idza ja'at fi bad'il kalam, ketika berada di permulaan kalam atau permulaan kalimat, wala tadhhar, dan tidak muncul idza wusilat bima qablaha, ketika disambung dengan huruf sebelumnya. Kayak di surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim atau wa al Qur'anil Hakim. Mana yang benar? Wal Qur'anil Hakim. Artinya ketika didahului dengan kata sebelumnya, ini nggak kebaca hamzah. Tapi ketika nggak ada di depan Al-Quran, termasuk Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi ketika disambung dengan satu huruf aja, Walhamdulillah, nggak boleh dibaca wa alhamdulillah. Termasuk menyambung antara Bismillah dengan Alhamdulillah. Nah, itu ada, saya orat-orat lagi. Orat-orat dulu. Oke, saya tulis menyambung antara Bismillah dengan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, habis ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Titik-titik. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim sama Bismillahirrahmanirrahim disambung dengan Alhaakumut Takatsur. Nah, Alhaakumut Takatsur. Oke. Untuk poin yang pertama, mana kira-kira yang benar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana kira-kira yang benar? Yang pertama. Milhamdu. Oke. Sekarang lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Takatsur. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Takatsur. Mana kira-kira yang benar? Mi-al. Nah, apa perbedaannya? Tidak ada huruf yang menyambung di depannya. Oke. Yang benar untuk ini mi-al. Kenapa? Karena alha ini adalah fi'il, kata kerja. Kata kerja hamzahnya adalah kotok. Ntar pembahasan kita berikutnya. Alhaakumut Takatsur. Kalau ini hamzahnya adalah wasol, ada shad begini. Nah, ini yang benar ar-rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, untuk yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Takatsur. Nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Takatsur. Mungkin sekilas bagi yang nggak tahu, oh kayaknya bener aja. Nah, ternyata ada cara-cara tertentu dalam memahami kaidah hamzah. Baik, kita lanjutkan teori sebelum masuk ke praktek. Ini ada lafal Al-Quran, ada hamzah ditulis dengan shad kecil, itu singkatan adalah hamzah wasol. Untuk hamzah kotok, menurut aturan Rosem, ditulis dengan kepala ain, hanya kepala ain. Ini tulisannya begini. Kepala ain ini adalah hamzah kotok, tapi kalau hanya begini,
Ini adalah hamzah wasol. Cuma di Quran ini Departemen Agama nggak ada tanda-tanda ini. Tanda kepala ain sama shad di atas itu nggak ada. Ya, ini adanya hanya di mushaf yang cetakan Madinah. Ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya, cuma kemarin udah pernah disinggung bahwa setiap negara itu punya kewenangan masing-masing dalam penentuan ilmu ad-dhabtu wal ashkal namanya. Apa itu dhabtu wal ashkal? Kaidah rasmnya semua sama. Nah, dhabt dan syakal itu tergantung kebiasaan negara masing-masing. Apa yang dimaksud? Tulisannya sama. Saya pernah buka mushaf Rasm Utsmani. Nah, saya buka lagi contohnya. Quran mushaf tajwid bukan. Mushaf Rasm Utsmani. Ini Quran apa ini? Bukan. Bukan, yang gundul total. Bukan gundul kepala, Pak. Mohon maaf. Saya baru nggak, maaf. Yang lirik tadi ada kepala. Nah, ini namanya mushaf yang gundul total. Oke. Nah, ini gundul total. Apa ini bacanya? Wala ini taba'ta ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Ya? Enggak ada. Ini Quran yang ditulis di zaman Khalifah Utsman tuh tulisannya begini. Yang hitam aja. Ini merah hanya untuk membantu. Yang hitam doang. Nah, cara bacanya bagaimana? Cara baca, Mas yang sini Mas. Cara membaca, kalau orang Arab nggak ada masalah dulu. Cuma setelah terjadi percampuran dan nggak bisa dihindari antara orang Arab dengan non Arab, nah, maka bahasa Arab lama-lama pudar. Nah, mungkin kalau baca begini, kira-kira bisa Pak? Gundul total. Ini hanya ditulis oleh apa istilahnya untuk memudahkan. Nah, ada nggak dulu di zaman Utsman bin Affan begini? Nggak ada. Hanya yang hitam-hitam ini, bukan yang merah. Iyalah, yang tulisan merah itu tanda-tanda apa? Iya. Ini seluruh dunia mushafnya sama begini. Cuma ilmu dhabt wal ashkal, dhabt itu apa ya? Ilmu tanda-tanda huruf dikasih tanda kepala ain, kemudian enggak, atau tanda nun kecil di kita. Nah, itu kewenangan negara masing-masing. Saya pernah nanya ke bagian Baitul Quran di Taman Mini. Emang kok kenapa sih ada perbedaan antara mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah? Kenapa kok nggak disamakan? Karena karakter antara orang Arab dengan orang Indonesia beda. Di karakter orang Indonesia membaca tulisan begini, sebentar. Membaca tulisan begini. Nah, warah saya baca. Nah, warahbaniyatan ibtada'uha. Oke, niyatan ibtada'uha. Nah, ini perbedaan antara mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia. Masih di penulisan hamzah. Ini di mushaf Indonesia warahbaniyatan ibtada'uha. Ini hamzahnya adalah hamzah wasol, ada tanda kepala shad di sini.
ada tanda kepala shad, wa rahbaniyatan, terus tanda kepala shad, ibtada'uha. Nah, bagaimana cara membaca? Yang nggak tahu, karena tadi dijabarkan hamzah wasal jika di tengah hukumnya nggak kebaca, jika di awal kebaca. Kalau diwakafkan per kalimat, namanya nggak ada pembahasan. Warahbaniyah, terus ibtada'uha, nggak ada pembahasan. Sekarang bagaimana cara jika disambung? Ini ketika disambung warahbaniyatan ibtada'uha. Untuk mushaf Indonesia dikasih nun kecil di sini, nun kecil. Nah, nun kecil. Ini alat bantu. Indonesia tuh Ustaz ya. Hah? Iya, ini Quran Indonesia. Kalau Quran Madinah nggak ada ini silang. Iya. Jadi Quran kita ada selalu. Iya, boleh dicek di surat. Termasuk apa? Nilladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdar. Ini sama. Itu karena hamzahnya hamzah wasal. Ntar sebelum masuk ke pembagian hamzah wasal, hanya mengetahui simbol dulu ya. Warahbaniyatan ibtada'uha. Yang nggak tahu kan warahbaniyatabtada'uha. Jadi kacau. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini bisa diterima ya. Catatan, dalam mushaf Al-Quran standar Madinah, hamzah wasal diberi dengan tanda kepala shad. Bagi yang belum terbiasa menggunakan mushaf standar Madinah, mengira itu dhammah. Oh, dhammah. Ini contohnya begini. Nah, coba, ini gimana bacanya? Kurang gede, digedein. Nah, gimana cara bacanya? Apa? Intoliko. Ya. Tadi dijabarkan rata-rata hamzah wasal dibaca kasrah. Ya. Dibaca kasrah. Yang dibaca fathah hanya tipis di al, kemudian bukan hamzah qata ya, hamzah wasal. Ini shad, hamzah wasal rata-rata dibaca kasrah atau dhammah menyesuaikan dengan huruf yang ketiga. Dihitung 1, 2, 3. Huruf ketiga dibaca fathah, maka hamzah wasalnya karena ini fi'il amar dibaca kasrah. Nggak ada hamzah wasal di fi'il yang dibaca fathah, nggak ada. Ini fi'il intoliku, silahkan mencar ya. Atau silahkan pergi. Intoliku. Nah, ini ketika disambung, wailun yawma idzil lil mukadzibina intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Mukadzibina, langsung nan seolah-olah alif di sini hilang. Hamzah wasal hilang. Kenapa? Karena di tengah. Tapi ketika dipisah, wailun yawma idzil lil mukadzibin. Gimana bacanya? Intaliqu ila ma kuntum, dan seterusnya. Hah? Intaliqu. Kenapa beda? I yang di sini dengan i yang ila, Ustaz? Ila. Ini ntar hamzah qata, belum. Pembahasan kita belum sampai ke hamzah qata, baru hamzah wasal. Proses ini mungkin bisa 5 kali atau 6 kali pertemuan atau bahkan lebih, tergantung kondisi. Sabar. Baru muqaddimah nih, pemanasan. Belum tempat-tempat hamzah wasal di mana. Terus itu pengertiannya apa aja? Ada istilah fi'il khumasi, sudasi, kan bingung. Itu harus dijabarkan satu persatu. Kecuali mungkin ada yang pernah pesantren. Nah, ini hanya sekilas udah paham semua. Kalau dari basic, ya, dari basic umum berarti harus dijabarkan satu persatu. Oke, itu hamzah. Berikutnya, dalam Al-Quran standar Indonesia
tidak diberi tanda apapun, susah untuk membedakan mana hamzah wasol, mana hamzah qata. Betul ya? Boleh dicek. Ada nggak tanda kepala sod sama kepala ain? Nggak ada di Quran Indonesia. Ya, nggak ada. Boleh dicek. Ya, udah gundul langsung diharokati aja. Nah, itu repotnya ketika menyambung. Contoh, Qul huwallahu ahad. Saya bukakan Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Bentar. Al-Ikhlas. Ini ya. Qul huwallahu ahad kurang gede. Harus digedein. Di word. Kalau sini nggak bisa digedein. Oke. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Pelan-pelan ya, yang penting paham. Nah, nih. Di Quran Indonesia tanda Allah nih nggak ada tanda kepala sod. Atau mau dicek yang Departemen Agama kan ini Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas. Terakhir lembaran terakhir. Nah, ada tanda kepala sod? Nggak ada. Ini bagaimana cara membaca ketika disambung? Qul huwallahu ahadu nillahus somad. Ketika disambung, nah, ini tanwin bertemu dengan hamzah wasol, tinggal ini tambah nun. Ini untuk meringankan atau membantu ya, membantu. Wa hurrika bil kasrah lil khiffah. Ya. Diberikan harokat kasrah. Ini asal ya kalau ditulis. Saya harus nulis payan lagi. Qul huwallahu ahad. Delete mana ya? Ini ya. Loh. Sebentar. Oke. Qul huwallahu ahad. Pensil terus yang atas ini ya. Oke. Qul huwallahu terlalu kecil di ini ya. Nah, Qul huwallahu ahadun asalnya ya. Tulisannya kan begini di Quran, ahadun terus tanda ayat Allahus somad. Allahus somad titik-titik. Ini cara membacanya, tulisannya begini, karena tanwin itu asalnya adalah nun sukun ahadun terus titik Allahu as-somad. Nah, ini mati ya. Ini mati terus mati lagi, nggak bisa kebaca ahadun long. Nah, maka untuk menolong supaya terbaca ini diberi harokat kasrah. Di Quran Indonesia nunnya di sini nih. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Itu ya. Tulisannya begini. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Yang penting bisa diingat-ingat. Tanwin bertemu dengan hamzah wasol, tinggal ini tanda nun kecil. Ya. Ini Quran cetakan Madinah nggak ada. Quran di Indonesia langsung otomatis ada nun kecil sini. Tapi di sini nggak ada. Hah? Karena berhenti posisinya. Iya, karena wakaf. Coba kalau disambung. Contoh di surat Al-Baqarah ayat yang khaironil wasiyah. Kalau disambung memang ada nun kecil kan? Ya, itu namanya ilmu dopet wal ashkal. Dopet atau tanda-tanda huruf
asalnya adalah paten, huruf itu begini semua. Ini paten. Ya, kemudian tiap negara dikasih kewenangan, mana sih la ini dikasih tanda kepala hamzah, ya, itu masih keputusan masing-masing negara dan disepakati oleh ulama internasional, yang penting bacanya betul. Oke. Yang berikutnya, sebab penamaan dengan hamzah wasol. Kenapa dinamakan dengan hamzah wasol? Hamzah wasol artinya tambahan, disebut wasol karena hamzah ini sebagai penghubung agar sukun yang terdapat di awal bisa diucapkan. Sukun yang terdapat di awal bisa diucapkan. Karena tanpa hamzah wasol, suatu kata yang didahului sukun tidak akan bisa diucapkan sebagaimana disebutkan dalam kaidah. Intinya dalam bahasa Arab, tiap awal kata harus berharokat dan di akhir diwakafkan posisinya adalah sukun. Oke, itu sebagai mukaddimah sebelum termasuk ke cara membaca hamzah wasal seperti apa. Kita langsung masuk ke praktek ya, biar cara bacanya teorinya menyusul. Oke, praktek di sini. Nih. Wailun yauma idzin lil mukadzibin intoliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Supaya bisa membedakan, ntar kita baca dengan waqaf seperti apa, wasal seperti apa. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita baca wasol dulu. Wasol. Wailun yawma idzin lil mukadzibina taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Nah, supaya nyambung dengan sini, kita ngulangnya di sini. Intoliku nyambung sampai sini, biar cara membaca ini dalam posisi wasal. Intoliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intoliku ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Oke. Nah, itu posisi wasol. Sekarang waqaf. Waqaf berhenti tiap akhir ayat. Ya. Biar supaya kelihatan hamzah wasol ya. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Itu ya. Yang pertama wasal, dari wailun kita berhenti sampai sini supaya bisa menerapkan kaidah hamzah wasal ketika di tengah nggak terbaca dan ketika memulai perkataan maka terbaca. Baik, bersama-sama posisi wasal dulu dari wailun sampai tukadzibun. 1, 2, 3. Wailun yawma idzil lil mukadzibina taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Nah, yang kedua, biar
ini posisi juga wasol, kita ibtidak di sini aja. Tapi agak ganjil ya. Ya udah satu ayat sini sampai syu'ab. Dari intoliku sampai syu'ab. 1, 2, 3. Intoliku ila ma kuntum bihi tukadzibuna, intoliku ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Oke, kuat? Pada kaki kuat, pada tiup. Oke, ntar kalau nggak kuat, Ustaz, kalau dari ila ma kuntum boleh Ustaz nyambungnya dari sini. intoliku ya ganjil karena puncak apa istilahnya inti dari ayat itu di fi'il. Ketika fi'il dipangkas, pergi sono ke hutan misalnya, sono ke hutan beda. Kalau pergi sana atau silahkan minggat dari rumah ini, terus minggatnya dipotong dari rumah ini, kan bingung. Ini satu paket nih. Atau misal nggak kuat ini dari sini sampai nanggung. Nah, ini hanya mempraktekkan hamzah wasol supaya ketahuan. Kalau berhenti satu itu masih kuat. Ini ayatnya pendek-pendek, jadi diputus ganjil. Baik, diulang lagi bersama-sama. Wasol dulu ya, dari wailun sampai tukadzibun. Atau mau sekalian wailun sampai syu'ab. Berat. Oke, wailun sampai tukadzibun. Bersama-sama. 1, 2, 3. Wailun yawma idzil lil mukadzibina, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Berikutnya ulangnya di sini sampai syu'ab. Ya, coba 1, 2, 3. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibuna, intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Syu'ab, qalqalah sughra. Ini masuk khilaf ya. Khilaf maksudnya asalnya karena berharokat disebut kubro, ada yang bilang begitu. Ya. Karena ada yang membagi qalqalah itu 3, ada qalqalah sughra, wusta, kubro. Ada yang membagi 2, kubro dan sughra. Sughra yang asalnya sukun. Ini asalnya sukun apa enggak? Enggak, berarti kubro. Ya, ini masih khilaf di antara ulama. Kalau dibahas namanya khilaf, nggak ada selesainya. Oke, yang penting syu'ab, terserah penyebutan mau qalqalah sughra apa kubra, tergantung mazhab. Baik, sekali lagi wasol, karena kalau wasol itu wakofnya masuk. Kenapa wakofnya masuk? Karena mulai di sini ini kan kelihatan, bisa terbaca. Baik, dari wailun sampai tukadzibun. 1, 2, 3. Wailun yawma idzil lil mukadzibina, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Berikutnya dari intoliku sampai syu'ab. 1, 2, 3. Intoliku ila ma kuntum bihi tukadzibuna, intoliku
syu'ab. Dicoba. Ntar kalau nggak kuat. Nah, oke. Ini kalau dimulai sini tukadzibunan toliku agak ganjil. Kenapa agak ganjil? Karena asalnya adalah ilama kuntum tukadzibuna bihi asalnya. Nah, tapi karena bersajak janggal, tetap susah. Kalau berhenti ini kan Oh, di situ mungkin bisa. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibuna intaliqu. Mau di situ? Baru diulang lagi. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Bisa. Lebih ringan. Diterima. Nego ya, nego. Itu. Baik. Dari sini sampai tukadzibun kuat? Dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasal tuh. Wasal. Nah. Wailun yawmaidzil Yauma idzil lil kurang gede? Enggak cukup, bentar. Miring. Wailun yawmaidzil lil mukadzibina taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibuna taliqu. Oke. Intaliqu ila dhillin ila dhillin ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Belum masuk dha ila dhi kayak dha ila dhi Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Hampir tapi kurang pas. Kayaknya diulang lagi makhraj dha ya. Dha. PR di situ kayaknya. Ni dha. Dha lu. Ini apa ini? Dot. Ini ta. Fa. Sad. Sin. Zal. Nah, ini dha. Oke. Coba ya. Siap. Au ila dhillin au ila. Oke. Dari Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Oke. Sekarang di waqaf. Sekarang yang waqaf per ayat. Wailun yawmaidzil lil mukadzibin. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Oke. Silahkan. Ready? langsung pamungkas paham. Aduh. Nyambung panjang kalau ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailu yauma idzin. Nah, jangan lama-lama. Tanwin bertemu lam idgham bila gunnah. Menyatu tapi nggak boleh dengung. Gabung nggak boleh dengung. Yauma idzil lil mukad. Yauma idzil lil, bukan yauma idzil lil, nggak boleh. Yauma idzil. Langsung yauma idzil lil mukadzibina. Wailun yauma idzil mukadzibin. Lilnya mana? Wailun yauma idzil lil mukadzibina dzaliku. Mukadzibina taliku. Wailun yauma idzil lil lil. Wailun yauma idzil lil mukadzibina dzaliku. Bukan dha, ta. Taliku. Ini nggak ada titik ya. Wailun yauma idzil lil mukadzibina dzaliku ila ma. Sebentar. Toknya jangan kecampur dengan dha ya. Kayak kesannya mukadzibina dzaliku. Itu namanya remeng-remeng. Makhrajnya harus jelas. To. Mukadzibina taliku. Taliku. Nah. Wailun yauma idzil lil mukadzibina dzaliku ila ma kuntum bihi tukadzibuna dzaliku. Toknya pendek. Tukadzibuna taliku. Dari mana? Oke, berarti dari intoliku, dari sini. Wow, Ini sampai sini kalau nggak kuat. Ingat, ini kalau berhenti di sini berarti 2 harokat. Tapi kalau nyambung baru 5 harokat. Dari intoliku. Dari intoliku berhenti di intoliku. Intoliku ila ma kuntum bihi tukadzibuna. Nah, jangan nanggung. Apa maksud jangan nanggung? Ini di sini mau berhenti atau mau wasol? Ketika berhenti, ini bisa panjang sampai 6 harokat. Tukadzibun. Panjang itu. Bisa. Tapi ketika lanjut, ini hanya 2 harokat. Nggak boleh lebih. Ma kuntum bihi tukadzibuna taliku. Nah, pertanyaannya jangan apa istilahnya remeh-remeh ragu mau wakaf tapi udah kandung panjang. Nah, itu yang nggak boleh. Nggak boleh tukadzibuna. Nah, itu nggak boleh. Harus panjang. Ya. Mau wakaf atau wasol? Harus pendek. Wakaf berarti boleh panjang. Tapi kalau wasol atau lanjut hanya 2 harokat, nggak boleh lebih. Intaliku. Toknya pendek. Intaliku. Intaliku ila ma kuntum bihi tukadzibuna. Intaliku ila dhilli Dhillin dhi thalathi syu'ab
intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Tonya pendek. Intaliqu ila dhillin dhi salasi syu'ab. Oke, latihan apa namanya, pengucapan isti'alanya kurang mantap. Kayak kenyang. Ila dhillin ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Ila dhillin. Coba dari ila dhillin. Ila Ya, dari sini. Ila dhillin. Bukan illa, beda artinya loh. Illa kecuali, tapi kalau ila ke. Ila. Nah. Ila Dhillin. Ikhfa. Dhillin. Salasi syu'ab. Nah, berarti shin PR sama lo-nya kurang kenyang ya. Oke, cukup. Dhillin. Bukan dhilli. Dhillin. Baik. Oke, PR sampingnya. Aduh, berat. Kok berat sih orang pendek itu? Makan apa ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Yawma idzil lil mukadzibin. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Anqalibu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Oke. Dari sini. Saudara berhenti sini. Atau sini sampai sini kuat? Coba. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Oke. Pas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Ini dengung ya. Tum bihi. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا. Oke. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. Nah, jangan panjang ainnya, pendek. Ila dhillin dhi thalathi syu'ab.
ila zillin zi salasi syu'ab. Bukan sa ya, ta. Salasi syu'ab. Salasi syu'ab. Salasi syu'ab. A-nya pendek. Salasi syu'ab. Salasi syu'ab. Salasi syu'ab. Yang si masih tercampur dengan sin ini di sini. Salasi syu'ab. Salasi syu'ab. Shinnya. Jadi ini udah betul, tinggal ini salasi syu'ab. Salasi syu'ab. Ini masih tercampur sin. Salasi syu'ab. Salasi syu'ab. Ininya shin ya. Ya. Jadi memadukan sa langsung masuk ke shin. Sa si shu. Boleh. Salasi syu'ab. Salasi syu'ab. Oke, masih agak kaku di ini. Udah lumayan. Cukup? Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawma idzin lil mukadzibin anqalibu ila. Kira-kira kuatnya sampai mana? Sampai sini? Berarti berhenti di sini aja. Sepatutnya. Mukadzibina taliqu titik. Dan ini hanya 2 harokat ketika berhenti. Wailun yawma idzin lil mukadzibina anqalibu. Kepanjangan. Hanya 2 harokat. Mukadzibina taliqu titik. Wailun yawma idzin lil mukadzibina anqalibu. Oke. Inqalibu ila ma kuntum. Jangan buru-buru. Kun ini dengung ikhfa, mim bertemu ba ikhfa syafawi. Ila ukurannya sama. Ila ma kuntum bihi. Inqalibu ila ma kuntum bihi tukadzibu. Lanjut. Tukadzibuna. Bukan na. Enggak ada na ya. Intaliqu ila ma. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibu. Tukan mau wasal atau waqaf? Wasal. Kalau wasal sampai sini aja. Kuat nggak? Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibuna. Intaliqu. Intaliqu ila ma kuntum. Nggak kuat. Intaliqu ila ma kuntum bihi. Oke, khusus Pak Thohir boleh nyuri nafas nih. Ila ma kuntum bihi tukadzibuna. Taliqu. Intaliqu
bihi tukadzibuna nantaliku. Nah, oke, ini 2 harokat ya. Oke, ngulangnya berarti sini. Intaliku ila dhillin di salati su'ab. Salasi syu'ab. Intaliku ila dhillin dilal. Ila dhillin di salasi syu'ab. Intaliku ila dhillin di salasi syu'ab. Intaliku ila dhillin di salati syu'ab. Syu'ab pendek. Syu'ab. Intaliku ila dhillin di salati syu'ab. 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 Nah, baknya bukan kubro, bukan apa kubro yang gede ya, kayak watab ba. Nah, kalau itu ada temponya. Ini langsung syu'ab. Syu'ab. Intaliku ila dhillin di salati syu'ab. Di salati syu'ab. Di panjang 1 alif. Salati syu'ab. Intaliku ila dhillin di salati syu'ab. Oke, nah ini masih kepanjangan dikit. Syu'ab. Nah, oke, cukup. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawma'idhin lil mukadzibin anṭaliqū ila ma kuntum bihi tukadzibun. Oke. Intaliqū ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqū ila Panjang. Taliqū. Intaliqū ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqū ila dhillin di Zillin zi salasi syu'ab. dhillin di salasi syu'ab. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawma idzil lil mukadzibin antaliqū ila ma kuntum. Nah, dengungnya stabil ya. Kun ini in kun tum ukurannya sama. Intaliqū ila ma kuntum bihi tukadzibun. Oke. Intaliqū ila dhillin dhi shalal. Nah,
Dhi salah. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب Salasi syu'ab. Bukan sya. Salasi syu'ab. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث Syu'ab. Memadukan antara sa langsung ke shin. Salasi syu'ab. Salasi syu'ab. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. Bukan shi tapi thi. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. Oke, udah mendekati. Tinggal shin-nya kurang mana? Salasi syu'ab. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Oke. Syu'ab. Nah. Oke, cukup? Maju. Oh, siap. Nah. Pak Ces nih. Ucap dengerin dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawmaidin lil mukatsibina Tariqu ila ma kuntum bihi. Ya, dengungnya sama. Kuntum. Ukurannya sama. Mim bertemu ba, ikhfa syafawi. Wailun yawmaidin lil mukatsibina Tariqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Oke. Inqaliqu ila Panjang. 5 harokat. Inqaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Inqaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Ayatnya pendek ya. Dhi thalathi syu'ab. Inqaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Oke. Yang belum? Sadaqallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengung. Wainui itu gombi gunnah. Wailun yawmaidin lil mukadzibin. Intaliqu Sebentar.
Wakof di sini apa wasol? Wasol hanya 2 harokat. Kalau wakof boleh sampai 6 boleh. Ya. Jadi jangan ragu. Benar, ya wakof apa enggak? Mukadzibinan, itu kurang pas. Ya. Yakin wasol berarti mukadzibinan toniku. Ya. Jadi bi hanya 2 harokat. Oke? يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به tum dengung tum ukuran sama il kuntum ukurannya sama. Wailui jangan buru-buru. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. Ukurannya dengung stabilin sama ya. Jangan bersih apa istilahnya ya, yang satu temponya 2, yang satu tempo cuma setengah. Nah, itu jangan sampai. Tempo semuanya sama 2. Intaliqu ila ma kuntum bihi. Nah, jangan buru-buru. Wailun yawma idzin lil mukadzibina intaliqu ila, silakan. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. Oke. Dari sini. انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Stabilnya sama ya, dengung il kuntum sama. Jadi inkuntum tuh 2 rata-rata 2 sampai 3, 2 lah ya. Oke. Nah, mau distabilkan berapa? 2, 2, 2. Intaliqu ila ma kuntum bihi. Silakan. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibuna. Intaliqu ila dhillin dhil salam. Bukan dhif ya. Dhif sana. Dari atas ya. Intaliqu dari sini aja. Intaliqu ila dhillin dhil salam. Bukan dhif salah. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. إلى
dhilli isti'la. Nah, betul, yang terakhir betul. Nah, dengunya sama. Ini dengan dhillin sama-sama ikhfa. Temponya yang adil ya. Ini kalau istrinya banyak, yang adil. Oke, dilanjut. Terlupa aja deh. Oke. Oke. Sebentar, kalau kena kamera. Oke. Pegang taruh boleh mas? Pegang boleh, taruh boleh aja. Asal dia pulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawma idzin lil mukadzibiin To bukan ta. Wailun yawma idzin lil mukadzibiin To. Pak Edi bisa bilang to. Nah, itu bisa. Wailun yawma idzin lil mukadzibiin taliqu. Nah, untuk Pak Edi berarti situ aja. Wailun yawma idzin lil mukadzibiin taliqu. Kalau berhenti ini hanya 2 harokat ya, nggak bisa lebih. Mukadzibina taliqu, titik, hanya 2 harokat. Lil mukadzibina taliqu. Oke. Lil mukadzibina taliqu. Lil mukadzibina taliqu. Oke. Intaliqu panjang 5 harokat. Intaliqu ila makun ila ma kuntum bihi tukadzibun. Oke. Langsung intaliqu. Dengung ila zillin dil salasi syu'ab. Kurang gede? Saya gedein. Oke. Nah, khusus nih. Oke. Dengung. Syu'ab. Nah, boleh diulang. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Fi syu'ab. Oke, itu ya, udah lumayan. Baik, hadanallahu iyyakum ajma'in. Ada yang belum? Oh, kira mau nambah. Hadanallahu iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Insyaallah ntar akan dilanjutkan dengan pembagian hamzah wasal dan tempat-tempatnya
Kemudian hamzah qata ini masih lama prosesnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.